mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Di akhir pekan ini kita akan mengangkat sebuah kisah fiktif. Di sebuah kerajaan bernama Konoha yang dipimpin seorang raja dan para pembantunya yang korup dan zolim. Jika dalam cerita dalam video ini ada kesamaan tokoh, peran, atau cerita, itu hanya kebetulan belaka. Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dalam video berikut ini. Namun jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita nonton. Syahdan tersebutlah sebuah negeri yang kaya raya, Maripah Loh Jinawi. Negeri itu bernama Konoha. Konon, rajanya berasal dari rakyat biasa yang beruntung karena bisa didaulat menjadi pemimpin. Sang raja dipuja-puji lantaran perilakunya yang santun dan merakyat. Sampai-sampai dia mau masuk gorong-gorong untuk mengecek saluran air mampet penyebab banjir. Di hadapan rakyatnya, dia pun berjanji akan berdiri paling depan memimpin pemberantasan korupsi, bahkan melarang keluarganya untuk masuk dan menjabat di kerajaan. Setiap kali si raja berkunjung ke rakyatnya di pelosok, tak lupa dia bagi-bagi amplop dan sembako. Maka pujian dan dukungan pun makin besar. Belakangan, kedok si raja satu persatu mulai terbongkar. Mulai dari asal-usul keluarganya yang tak jelas, anak dan mantunya yang haus kekuasaan telah menjadi pejabat kerajaan. Ratunya pun mulai pamer kekayaan dan anak-anaknya yang hanya jualan martabak tiba-tiba punya kekayaan yang melimpah entah dari mana asalnya. Lebih parah, si raja ketahuan punya ijazah palsu. Perdana Menteri yang selama ini menjadi pembisik si raja pun kedoknya terbongkar. Rupanya selama ini dia punya tambang yang merusak lingkungan. Tapi si raja tak hilang akal untuk terus menjaga citranya sebagai pemimpin bermoral. Maka dikerahkanlah orang-orang bayaran untuk menyebar kabar bohong soal kebaikan dan kehebatannya memimpin negeri dan menyerang siapapun yang mengkritiknya. Bahkan si raja tak segan-segan memenjarakan pengkritiknya, termasuk orang yang bongkar kedok si Perdana Menteri pemilik tambang. Beberapa pemuka agama yang menyampaikan kebenaran dan mengingatkan si raja agar segera bertobat tak luput dari cengkraman si raja. Pemuka agama itu difitnah dan dipenjara. Bukan hanya pemuka agama yang dipenjara, tapi juga murid-murid pemuka agama dibunuh. Seiring berjalannya waktu, kebobrokan moral si raja dan sejumlah pembantunya semakin terkuak. Lantaran si raja kualat terhadap pemuka agama dan orang-orang tak bersalah yang dizolimi. Tiba-tiba tersiar kabar, seorang pejabat tinggi urusan ketertiban bersama istrinya menjadi otak pembunuhan ajudan si pejabat. Kabar itu membuat gempar rakyatnya bahkan sampai ke negeri tetangga. Belum selesai rasa terkejut rakyatnya, muncul lagi kabar yang tak kalah heboh sekaligus membuat geram rakyatnya. Yaitu kabar soal pejabat ketertiban lainnya menjadi bandar narkoba. Beberapa waktu kemudian muncul lagi kabar tentang bendahara kerajaan dan anak buahnya yang melindungi perusahaan fiktif yang ngemplang pajak hingga rugian negara yang jumlahnya sangat besar. Kasus itu terjadi saat kerajaan mengaku sedang kesulitan uang sampai-sampai harus nambah utang dari negeri tetangga. Tak sampai di situ, borok para pegawai bendahara kerajaan makin terbongkar. Mereka rupanya doyan pesta maksiat dan tanpa rasa malu, si pejabat dan keluarganya memamerkan kekayaannya, membuat rakyat kebanyakan yang miskin makin kecewa dan marah. Para pegawai bendahara kerajaan itu ketahuan memiliki kekayaan berlimpah dari hasil korupsi dan kong kali kong dengan para wajib pajak.
Konyolnya, si raja masih muncul di hadapan rakyatnya dengan santai seolah tak ada masalah serius. Si raja muncul dengan gayanya yang lemah gemulai, berlenggak-lenggok, dan cengar-cengir membuat geram rakyatnya. Sementara kasus ijazah palsu si raja terus bergulir dan si raja tak bisa tunjukkan ijazah aslinya. Sedihnya, orang yang berusaha mengungkap ijazah palsu si raja malah dipenjara dan dituduh sebarkan kabar bohong. Kini, rakyat negeri Konoha hanya bisa berdoa agar si raja segera mangkat atau lengser dan harta si raja serta pembantunya disita kerajaan dan dijebloskan ke penjara. Ya, itulah kisah ironis, tragis di negeri Konoha. Semoga di negeri yang kita cintai Indonesia ini tak bernasib seperti itu. Karena di Indonesia para pemimpinnya baik dan bermoral. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.